Hai semuanya, balik lagi sama saya, admin Ryu di channel Remusha. Nah, kali ini kita bakal nge-review nih. Ada dari manhwa berjudul The Regressed Son of a Duke in an Assassin. Kita berada di sebuah lembah sunyi. Langitnya tertutup, awan gelap pekat. Di tempat inilah seorang pria memegang satu prinsip hidup. Hiduplah demi klan. Dia adalah pemilik belati. Seseorang yang sejak awal telah siap mengorbankan hidupnya demi klan yang ia lindungi. Tubuhnya tertunduk lesu, letih, sendirian. Di sekelilingnya berdiri para prajurit berjubah putih, Knight of Light, pasukan cahaya yang siap menghabisi siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berambut gondrong muncul dengan senyum mengejek. Ia berkata, pemandangan ini benar-benar indah. Melihat sang pemilik belati tertunduk tanpa daya. Melawan komandan terkuat Demon 2 ini sendirian, katanya. Adik dari pria itu memang luar biasa. Cian Ferd. Cian mengangkat wajahnya. Matanya menyipit. Boris. Boris membalasnya dengan senyum jahat. Merasa terancam, Cian langsung mengeluarkan belatinya. Energi kegelapan menyelimuti senjata itu. Kabut hitam mulai keluar dari tubuh Cian. Boris menahan aura tersebut. Kagum, namun jijik. Kau assassin dari Mist, katanya. Organisasi yang bagi kami, Knight of Light, hanyalah kabut kegelapan. Cian bersiap menyerang, namun Boris tertawa kecil. Gunakanlah semua kemampuan rahasiamu, ucapnya santai. Di tempat ini, ada barrier level 9. Cian tidak ragu. Barrier atau apapun itu takkan menghentikannya. Namun, sebelum serangan dilepaskan, seorang pria berambut pirang muncul. Dan seketika, Cian membeku. Pria itu adalah Ashal Ferd, kakaknya sendiri. Kebanggaan klan Ferd. Orang yang selama ini diam-diam dilindungi oleh Cian. Cian kembali tertunduk, hatinya hancur. Ashal mendekat. Dengan suara dingin ia berkata, "Tugasmu sudah selesai, Cian. Melindungi rakyat, melindungi klan, dan melindungiku." Saat itu Cian sadar, selama ini ia hanya dimanfaatkan. Ashal mulai menyalahkan Cian, menyebut kekuatannya sebagai kutukan. Kabut hitam itu kekuatan terlarang yang harus dimusnahkan. Semua pengorbanannya seolah tak pernah berarti. Pembunuh? Dosaku? Amarah Cian meledak. Ia telah bertarung demi Ashal, melawan kekaisaran lain, melawan para demon. Namun kini, ia dibuang begitu saja. Cian menghantam tanah, aura kegelapan meledak di sekelilingnya. Black Fog semakin pekat. Para naik diam. Mereka tak menyangka Cian masih memiliki mana sebanyak ini. Dengan amarah, Cian mengejek Ashal, seorang pahlawan yang takut pada adiknya sendiri. Tanpa ragu, Cian menyerang, kecepatan penuh. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Belati Cian dan pedang Ashal saling beradu. Setiap serangan penuh perhitungan. Cian mencari satu celah, satu titik lemah. Ia menyerang dari belakang, namun barrier cahaya kuning muncul. Itu milik Boris. Saat Cian lengah, Ashal menusukkan pedangnya. Belati Cian terjatuh. Dengan dingin, Ashal berkata, ia akan memberikan Cian kematian yang tidak menyakitkan. Ia menyebut Cian seorang demon. Tubuh Cian terhempas ke tanah, darah mengalir. Ashal dan pasukannya pergi, meninggalkan Cian sendirian. Dalam kegelapan, dalam penyesalan. Namun, Cian bangkit. Dengan teriakan penuh penderitaan, ia menyerang sekali lagi. Belatinya hampir mencapai leher Ashal, namun cahaya kembali menghantamnya. Tuan Cian, Tuan Cian. Suara itu terdengar. Cian terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Seorang wanita berdiri di hadapannya, memarahinya, dan menyuruhnya bersiap-siap. Emily? Cian terdiam. Ia berada di kamar masa kecilnya. Dan saat itu ia sadar, ia telah kembali ke masa lalu. Kini, Cian berdiri di wilayah klan Ferd. Sebuah kawasan luas, dipenuhi perumahan megah, dan tembok tinggi yang mengelilinginya. Semua ini terasa familiar. Cian merasa seperti sedang melihat kilas balik hidupnya sendiri.
Ia mengira ini hanyalah mimpi. Namun perasaan itu segera hilang, karena kini Qian berada di sebuah arena latihan. Di sekelilingnya hadir para pengawal, dan di sisi arena berdiri kepala pengawal. Di belakang mereka duduk sang raja dan ratu keluarga Ver, penguasa wilayah ini, Duke Ver. Qian mengalihkan pandangannya. Di hadapannya telah berdiri lawan tandingnya, seorang anak berambut pirang, tatapannya sombong, penuh rasa meremehkan. Dia adalah anak dari sang ratu, Margaret. Saat itu Qian teringat, di kehidupan sebelumnya ia hanyalah anak haram. Tak pernah mendapat perhatian khusus, tak pernah diakui sepenuhnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Pertarungan pun dimulai. Qian dan lawannya mengambil posisi masing-masing. Saat menggenggam senjatanya, Qian merasakan sesuatu. Ini bukan mimpi. Reaper di tangannya terasa nyata. Sangat nyata. Duke Ver memberi aba-aba, dan begitu perintah diberikan, lawan Qian langsung menyerang dengan senyum mengejek. Namun, dengan mudah Qian menghindar. Satu langkah, satu gerakan, lawan itu engah, dan dalam sekejap Qian menyerang balik. Reaper-nya melesat serangan demi serangan menghantam. Lawan Qian tak mampu bergerak. Qian sebenarnya bisa mengakhiri duel ini dengan cepat, namun ia teringat masa lalunya. Rasa sakit, penghinaan, perlakuan tidak adil, dan ia memutuskan lawan ini harus merasakan hal yang sama. Qian menghajar tanpa ampun, hingga akhirnya pertarungan berakhir dan pemenangnya adalah Qian. Sorak tak terdengar, namun kemenangan ini sangat berarti baginya. Setelah itu, Qian bersama kepala pengawal dipanggil menghadap sang raja. Di perjalanan, Qian merasa puas, kemenangan ini berbeda. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan sang ratu, Margaret, ibu dari anak yang baru saja ia kalahkan. Qian tersenyum licik, senyum sindiran. Namun ratu membalasnya dengan tatapan hina. Dengan dingin ia berkata, "Anak haram sepertimu tidak pantas diperlakukan dengan anak lainnya." Kata-kata itu melewati batas. Dalam sekejap, niat membunuh muncul dari diri Qian. Amarah jelas terlihat di mata Qian. Aura kebencian perlahan keluar dari tubuhnya saat ia menatap sang ratu. Namun, Qian menahan diri. Ia sadar membunuh di tempat ini bukanlah pilihan terbaik. Ada cara lain, cara yang jauh lebih menyakitkan. Dengan tenang, Qian berbicara kepada sang ratu. Ia berkata bahwa dirinya akan memasuki akademi bersama putra sang ratu. Mendengar itu, sang ratu langsung curiga. Lalu, Qian tersenyum. Senyum yang dingin, senyum yang berbahaya. "Yang mulia pasti ingin anakmu tetap hidup dengan seluruh anggota tubuhnya yang lengkap, bukan?" Wajah sang ratu langsung memerah oleh amarah. Ia mengangkat tangannya, hendak menampar Qian. Namun, tangannya ditahan. Kepala pengawal maju ke depan. Ia berkata bahwa Duke Ver telah memanggil Qian. Qian hanya membalas dengan tersenyum licik. Ia berhasil memancing amarah sang ratu. Tanpa menoleh lagi, Qian pergi bersama kepala pengawal menuju ruang Duke Ver. Di dalam ruangan, Duke Ver telah menunggu. Qian menundukkan kepala. Putra termuda keluarga Ver, Qian. Duke Ver mempersilahkan Qian untuk duduk. Dialah penguasa wilayah Elias, bagian barat Kekaisaran Osirf. Dunia mengenalnya dengan banyak nama. Guardian of the Continent, pahlawan yang menghentikan invasi Demon. Seorang penguasa dengan kekuatan sihir yang luar biasa dan kebijaksanaan yang dihormati semua orang. Satu tujuan hidupnya, kedamaian di seluruh benua. Namun bagi Qian, Duke Ver hanyalah pria yang memanfaatkan kehendak bebasnya dan menghabiskan hidup Qian demi melayani orang lain. Duke Ver membuka pembicaraan. "Tatapanku tidak salah," katanya. "Matamu mengikuti jalur pedang lawanmu. Kau tidak menghindar secara membabi buta. Kau membaca arah serangan." Ia menatap Qian dengan tajam. "Kapan kau belajar pedang?" tanya Duke Ver. Qian terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu. Ia tidak bisa mengatakan bahwa kemampuan itu datang dari kehidupan sebelumnya. Ia hanya berkata bahwa dirinya selalu berlatih sendiri. Jawaban itu membuat Duke Ver semakin curiga. Setahunya, Qian tak pernah tertarik belajar pada ilmu pedang. Mengapa menyembunyikan kemampuan seperti itu? Qian menunduk. Dengan wajah malu-malu, ia berkata, ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Duke Ver terdiam. Namun ia menyayangkan satu hal.
Qian tetap menyiksa lawannya setelah duel seharusnya berakhir. Qian pun menjawab, ia hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa dirinya lebih unggul. Meskipun mereka memiliki darah yang sama. Itulah makna duel tersebut. Mendengar itu, Dukfer tersenyum puas. Jawaban singkat, tenang, dan penuh keyakinan. Menurut Duke, Qian akan menjadi dukungan yang hebat, seseorang yang kelak bisa diandalkan oleh Ashel. Mendengar nama itu, tubuh Qian membeku. Trauma lama kembali muncul. Dari kehidupan sebelumnya, Qian telah mendedikasikan segalanya untuk Ashel. Dan hasilnya? Ya, pengkhianatan. Dalam hati, Qian sadar, Dukfer masih terobsesi pada Ashel. Lalu Dukfer berkata, ia akan memberikan hadiah. Qian boleh meminta apapun atas kemenangannya hari ini. Dan Qian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Permintaannya hanya satu. Ia ingin memasuki medan perang. Di tempat lain, Emily terkejut mendengarnya. Medan perang dipenuhi oleh demonic beast yang kejam dan mengerikan. Wilayah Velias, bagian barat dari Kekaisaran Usif. Satu-satunya tempat di seluruh benua yang disebut sebagai medan perang. Dan di garis depannya terdapat Lemia Valley, tempat di mana pertempuran melawan demon telah berlangsung selama ratusan tahun. Tentu saja permintaan Qian ditolak, namun Dukfer memberikan sebuah syarat. Jadilah seseorang yang pantas dalam waktu 1 bulan. Qian menghela napas. Tubuhnya saat ini jauh lebih lemah dibandingkan kehidupan sebelumnya. Ia hanya memiliki insting bertarung dan sisa magic yang samar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Seseorang memanggil namanya. Seorang wanita berambut biru masuk dengan seragam Nike. Namanya Alice. Tanpa basa-basi, Alice menarik kerah baju Qian. Ia memarahi Qian karena nekat meminta ikut ke medan perang. Qian menyuruhnya tenang dan meminta Alice melepaskan tangannya. Alice tak menjawab. Ia justru mengajak Qian ke atap. Ia ingin menguji apakah Qian benar-benar layak atau hanya orang gila. Alice memberi syarat. Jika Qian mampu bertahan selama 3 menit dari serangannya, maka ia akan mengizinkan Qian untuk pergi ke medan perang. Sebelum bertarung, Alice bertanya, "Apa kau mengincar gelar keluarga?" Qian heran, ia sama sekali tak tertarik pada gelar itu. Ia bahkan mengeluh hari ini baru setengah hari sejak duel sebelumnya. Dan tiba-tiba, Alice bergerak. Langkahnya cepat, pedangnya langsung mengayun ke arah Qian. Namun, ceng! Qian menangkisnya. Alice terkejut. Qian hanya menggunakan rapier kecil, sementara ia menyerang dengan longsword. Alice tersenyum dengan kesal. Lalu menyerang lagi, dan kekuatan penuh, pedang mereka beradu. Dan dalam satu momen cepat, Qian kembali menangkis. Lalu melancarkan serangan balik, cepat, tepat, membuat Alice terkejut. Serangan Qian melesat cepat ke arah leher Alice. Namun, di detik-detik terakhir, Qian memutar arah Reaper-nya dan melompat mundur. Dalam hati ia mengumpat, "Sial, jika pedang itu tidak aku belokkan, Alice pasti sudah mati." Karena itulah kenyataannya. Mist Swordmanship adalah teknik yang diciptakan untuk membunuh dalam satu tebasan. Teknik membunuh yang diciptakan oleh organisasi bernama Mist. Qian berharap waktu 3 menit yang diberikan Alice segera berakhir. Ia menutup kekurangan fisiknya dengan menyalurkan mana ke pedang. Di sisi lain, kita dapat melihat Alice mulai melantunkan mantra. Tekanan mana melonjak, sihir tingkat tinggi, magic level 6, dengan jurus Aqua Blade. Cahaya biru menyelimuti pedang Alice. Qian menatap dengan ekspresi kecewa. Apa dia benar-benar akan membunuhku? Alice terus mengulang satu kalimat dalam benaknya. "Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah." Ia benar-benar ingin menang dari adiknya sendiri. Qian mengambil ancang-ancang, lalu menyerang dengan kecepatan penuh. Dan tepat sebelum pedang Alice menghantam, "Berhenti!" Suara itu menggema. Kepala pengawal, Olkan, muncul dalam menangkis serangan Alice. Boom! Ledakan mana besar terjadi saat pedang mereka beradu. Suasana tenang kembali. "Nona Alice," kata Olkan dengan tegas. "Bukankah ini terlalu berlebihan untuk lawan yang masih lebih muda daripada Anda?" Qian menghela napas lega. Datang di waktu yang sempurna, Alice tersadar. Dan tanpa berkata apapun, ia langsung memeluk Qian. Ia menyadari dirinya terlalu terbawa emosi. Keinginannya untuk menghentikan Qian pergi ke medan perang membuatnya lupa diri. Qian hanya tersenyum tipis.
Ia tahu betul siapa Alice sebenarnya. Alice adalah seorang elit, nilai S di semua bidang. Seorang jenius yang dijuluki Gold Child. Ia bahkan disandingkan dengan Ashelfer sebagai the next guardian of the continent. Namun Qian tahu satu fakta pahit. Di kehidupan sebelumnya, tak lama setelah bergabung dengan Night of Light, Alice akan terbunuh. Dan kali ini Qian bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan kehidupan sebelumnya itu terjadi kembali pada kehidupan yang sekarang. Tak lama kemudian, tubuh Qian melemas, mata terpejam. Ia tertidur dalam pelukan Alice. Pertempuran hari ini telah menguras seluruh tenaganya. Alice hanya tersenyum kecil melihat Qian yang tertidur dengan lelap. Memang masih anak-anak, gumamnya pelan. Hari-hari berlalu. Qian mulai berlatih fisik dengan serius. Ia sadar, jika ingin ke medan perang, ia harus menjadi lebih kuat. Selama 2 minggu penuh, fokusnya hanya satu, latihan fisik. Namun tubuhnya yang masih anak kecil ini, sangat-sangat tidak berguna sekali menurut dia. 10 push-up saja sudah membuatnya gemetar. Qian teringat bagaimana indahnya tubuhnya di masa lalu. Kuat, sempurna. Raut sedih terlihat di wajahnya. Saat itulah Emily masuk ke kamar. Ia membawa sebuah paket kiriman dari Alice. Di dalamnya, sebotol cairan gelap dengan mana gelap terpancar di luarnya. Baunya menyengat, sangat menyengat. Itu adalah Hellhound's Blood, hitam langka yang hanya bisa ditemukan di Lemea Valley. Dari demonic beast ini dianggap beracun karena aromanya. Namun sebenarnya, fakta yang tersembunyi, item ini mampu meningkatkan mana dan kekuatan fisik secara drastis. Emily langsung menutup hidung. Tuan muda, benarkah Anda akan meminumnya? Qian menatap botol itu dengan tenang. Dalam hati ia berpikir, ia tidak apa-apa. Tanpa ragu, Qian meneguk habis cairan itu. Rasanya nikmat sekali. Emily terdiam. Setelah itu Qian pamit keluar sebentar. Ia ingin menguji apakah item itu benar-benar bekerja. Qian menuju luar wilayah Fort. Hari ini, Elkan sang kepala pengawal tidak mengawasinya. Dia merasa lebih bebas karena tidak ada pengawasan dari sang kepala pengawal yang nantinya akan mengkhawatirkan bahwasannya akan ada laporan kepada Duke Fort mengenai kegiatan Qian. Gunung ia datangi ini menyimpan sebuah rahasia besar. Di masa depan, Ashelfer akan menerima Divine Revelation dari God of Light Lu Mendel di tempat ini. Konon, ada kuil kuno yang tersembunyi di gunung ini. Qian berkeliling perlahan, lalu meletakkan tangannya ke tanah. Ia menyalurkan energi demonik miliknya karena ia yakin inilah gerbangnya. Dan benar saja, tanah bergetar, retak, lalu runtuh. Sebuah jalan menuju bawah tanah terbuka. Qian menatap lorong gelap itu. Dengan senyum tipis, ia sadar satu hal. Untuk pertama kalinya, ia telah melangkah lebih dulu dari Asel.